Udah jadi artis sinetron, kata-katanya seperti kayak di sinetron. Gue tahu lu pasti lagi acting. Din, ngomongnya biasa aja, ya. Ngomongnya biasa. Kita kan funky. Jangan pakai ada istilah kata kamu, aku, kamu, aku. Itu buanglah, bukan di sini tempatnya. Itu di tempat lokasi syuting, oke? Oke? Din, lu masuk setan di mana, Din? Kenapa lu pukul gue? Apa salah gue? Kamu gak salah apa-apa. Saya yang salah. Saya terlalu mencintai kamu sampai mati-matian. Sampai babi buta. Sampai gue tuh kayak orang hilang pikiran, tahu nggak? Lu nggak salah, Din. Pilihan lu tepat untuk milih gue jadi suami lu. Rian, kalau gue udah nggak sadar, nih tangan gue bisa melayang lagi untuk nonjok lo lagi. Lo mau? Enggak. Cukup sekali aja, cukup sekali ya. Udah deh, sekarang gini aja. Kalau lo seorang laki-laki yang pengecut, lo nggak perlu cerita. Kenapa ini kalung bisa sampai ke lehernya Karlina? Karena gue tahu lo adalah seorang laki-laki pengecut, jadi lo nggak perlu cerita. Karena gue nggak pernah peduli apa jawabannya. Karena gue udah tahu apa jawabannya. Nih, ambil tuh. Tanda-tanda apa nih? Kok mendadak Diana tahu semua rahasia gue? Dia tahu sebenarnya gue nggak kembar. Dan yang paling aneh, kok Diana tahu kalung itu gue kasih ke Karlina? Wah, gawat nih. Kau kan permaisuriku. Kemana Diana? Sudah begini malam belum juga pulang. Mungkin dia ada urusan yang lain, Bu. Biarlah. Ibu khawatir takut terjadi sesuatu dengan dia. Apa karena kamu terlalu cepat menyampaikan rahasia ini? Tidak, Bu. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa dengan Diana. Dan kalau dia tahu rencana yang saya buat ini, dia pasti akan senang. Saya cuma mau Renaldi itu datang kepada saya, meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah dibuatnya selama ini. Itu saja. Dan saya akan memaafkan dia dengan tulus. Ikhlas. Setelah itu, ya pernikahan Diana dan Renaldi sudah tidak ada ganjalan apa-apa lagi. Enggak, Pak. Diana nggak akan pernah menikah sama yang namanya Riantono. Kenapa Diana? Pokoknya mulai hari ini Diana nggak mau nama Riantono atau Renaldi disebut-sebut lagi. Diana? Diana? Apalagi Diana? Papa kan sudah merestui hubungan kamu dengan si Riantono itu. Diana, apa yang diucapkan papa kamu benar kan? Gak salah kan? Enggak, Nek. Papa tuh nggak salah. Diana yang salah.
Diana udah terlalu mencintai Rian. Padahal dia nggak cintain Diana sama sekali. Dan yang lebih nyakitin lagi, dia itu cuma memperalat Diana untuk mendapatkan permaisurinya, Nek. Memperalat kamu bagaimana? Semua uang, rumah, mobil yang ia dapetin dari Papa itu cuma untuk mendapatkan seorang wanita namanya Karlina itu, Pak. Kurang ajar. Benar-benar bajingan anak itu. Satu masalah belum dia selesaikan. Dia sudah bohongi saya, dia peralat saya untuk minta uang saya. Dia betul-betul kurang ajar. Dia tidak bisa dimaafkan lagi. Saya tidak biarkan anak saya disakiti oleh anak itu. Bajingan. Baskoro, mau kemana kamu? Saya mau ke rumah bajingan itu. Saya akan kasih pelajaran untuk dia. Biar dia tahu siapa Baskoro sebenarnya. Papa pasti kecewa ya, Nek. Nek, kenapa sih ini semua mesti terjadi sama Diana? Diana, sabar. Kadang kita mesti berbuat salah, baru kita bisa melihat kebenaran. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Besok semua pasti akan berubah. Makasih ya, Nek. Hei, men. Apaan? Sini dulu. Lihat teman kita bengong nih. Kayak ayam pakai narkoba. Gua rasa dia lagi mikirin cara jadi kembar 3 nih. Tapi belum jadi skenarionya. Haha, bukan. Kalau gue lihat sih, ini nih dia lagi mikirin Karlina yang mau jadi TKW pergi ke Arab Saudi. Tadi cambuk lagi lo. Itu dulu. Apa dia lagi mikirin Mang Usop ya? Pak Usop tuh jatah lu. Sembarangan. Mungkin dia tuh sekarang lagi bingung. Gimana caranya dia minjem kumis lagi sama Mang Usop. Negatif thinking sih. Rey. Wah. Kayaknya serius nih, man. Kesabet kali. Aduh. Gua tahu lu lagi bingung mikirin Baskoro kan? Udah tahu apa belum rahasia lu? Men. Sebenarnya Baskoro tuh udah tahu rahasia lu 2 bulan yang lalu. Tapi dia sengaja diam-diam aja. Dia pengen supaya lu tuh minta maaf sama dia. Jadi sejak 2 bulan yang lalu Baskoro udah tahu siapa gue. Iya. Udahlah, lu minta maaf aja sama dia. Daripada lu kayak begini, lu bengong-bengong kayak ayam sayur. Kalau selama ini Baskoro udah tahu siapa gue sebenarnya, wah, gue mesti minta maaf sama dia. Iya. Lo benar teman gue lo. Oke. Thank you, man. Rey, kita juga mau gentle, Rey. Kalau gue berterus terang nih, kita berterus terang. Baskoro tahu sebenarnya sumbernya ya dari kita ini, Rey. Iya. Jadi lo ngasih tau Baskoro siapa gue sebenarnya? Ini kan demi kebaikan lu juga, Rey. Kita Iya. lakukan begini. Lu terus terang aja sama Baskoro. Kebaikan apaan? Lo yang bocorin, lo yang ngasih tahu siapa gue sebenarnya. Demi kebaikan lagi. Wah, lo temen makan temen lo namanya lo. Wah, gue gak terima. Rey, maksud kita tuh baik. Daripada lu kadang-kadang jadi Riantono, kadang-kadang jadi Renaldi, lu bohong terus. Nah, sampai kapan lu bisa kayak gitu? Lebih baik lu minta maaf sama Baskoro. Tetap lu jadi wakil direktur. Iya. Kalau taunya dari lo semua, gue gak terima. Asli gue gak terima. Ya. Teman macam apaan? Assalamualaikum. Baskoro datang. Nah, sekarang kesempatan lu untuk minta maaf sama dia. Clearin semua masalah lu sama dia. Mampus gue. Udah ada urusan dia. Setan. Aduh, ini Baskoro. Mati deh gue deh. Gue mesti kuat ngadepin Baskoro. Bismillah. Waalaikumsalam, Pak. Renaldi, Maaf, Pak. Saya bukannya Renaldi.
Dan saya juga nggak punya saudara kembar yang namanya Riantono. Nama saya yang sebenarnya Ray, Pak. Saya ingin jujur sama Bapak sekaligus ingin minta maaf karena apa yang selama ini saya sudah merasa membodohi Bapak. Bagus. Walaupun permintaan maaf kamu itu saya tunggu 2 bulan yang lalu. Tapi nggak apa-apa. Itu berarti kamu sudah jujur untuk diri kamu sendiri. Tapi ada lagi yang perlu saya tahu. Dan saya minta kejujuran dari kamu. Untuk apa kamu minta uang dari saya? Mobil, rumah, jabatan? Untuk apa? Hah? Jawab, untuk apa? Kamu itu, Diana itu sangat mencintai kamu. Tapi sanggup kamu peralat dia untuk mendapatkan permaisuri kamu yang bernama Carlina itu. Itu yang gak bisa saya maafkan. Kamu sudah menyakiti hati anak saya. Jadi jalan yang terbaik buat kamu kemasi barang-barang kamu, segera tinggalkan tempat ini. Saya tidak mau melihat muka kamu lagi. Pergi! Ayo! Kau kan permaisuriku. Tadi siang Ari sudah saya perintahkan untuk menjemput Carlina dan langsung membawa kemari malam ini. Betul, supaya mereka tahu bagaimana seterusnya kita untuk merencanakan hari pernikahan sebagai hari yang pantas untuk dikenal. Kira-kira hari baik dan tanggal baik kapan ya, Mas Hendro? Sabar, Mas Safar. Kita tunggu saja mereka untuk merundingkan ini. Walaupun keputusan di tangan kita. Jadi apa salahnya mereka pura-pura kita ajak berunding supaya mereka merasa dihargai. Betul. Biar saya hubungi Ari ya. Kok belum sampai-sampai kamu? Halo. Ari, udah sampai di mana kamu? Oh ya, saya ada di rumah ya. Begini ya, dengan berat hati, Carlina sudah tidak mau dijemput dan antar pulang lagi sama saya ya. Mereka tidak akan datang. Karena Carlina tidak mau dijemput dan diantar oleh Ari. Ada apa ini, Mas Hendro? Saya merasa ini sebuah permainan. Bagaimana Diana, Bu? Kelihatannya Diana bisa menerima kenyataan ini. Dia kuat dan tabah. Tapi cuma ibu yang gak kuat, ibu gak bisa menerima kenyataan ini, Baskoro. Bagaimana ya, Baskoro? Sudahlah, Bu. Ibu jangan menambah beban pikiran saya lagi. Saya sudah pusing. Apa yang sudah kita rencanakan selama ini sudah begitu baik. Ternyata semuanya gagal. Tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan. Saudara-saudara kita sudah diundang semuanya dari kampung dan akan datang bulan ini. Sabar, Nak. Sabar, Baskoro. Jangan sampai kita dikendalikan emosi. Tidak semua yang kita inginkan bisa selalu terwujud. Sabar, Nak. Tapi biar bagaimanapun, ibu tidak bisa menerima kenyataan ini, Baskoro. Bagaimana dengan Diana?
Kasihan Diana. Ya kan, dia sudah tidak menangis lagi. Sekarang coba kamu ajak bicara supaya lebih mantep. Tidak usah, Bu. Biar ini menjadi pelajaran buat Diana. Supaya jangan mencintai laki-laki itu membabi buta. Ya? Besok juga semuanya akan baik kembali. Ari, apa yang sebenarnya terjadi dengan Karlina? Tidak ada apa-apa ya. Sebaiknya saya dan Karlina bersahabat saja. Tidak lebih daripada itu. Bersahabat? Kenapa bisa begitu? Saya tahu ya. Karlina tidak mencintai saya. Itu semua keinginan ayah dan Om Hendro saja. Tidak begitu, Ari. Apa yang telah diputuskan oleh orang tua pada anaknya, itulah yang harus diterima. Iya. Saya tahu ya. Tapi keinginan ayah dan Om Hendro itu sia-sia saja. Karlina! Karlina! Ada apa sih, Pak? Kok teriak-teriak? Anak kurang ngajar. Tak tahu terima kasih. Kamu baru saja mempermalukan Bapak di depan Mas Zafar. Bapak ini ngomong apa? Kenapa? Kenapa kamu tidak mau dijemput Ari? Karena Karlina ada kerjaan di luar kantor, Pak. Makanya... Alasan. Kamu menghindar karena kamu nggak mau ketemu Ari, kan? Ingat, Karlina. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Dan ini balas budi kamu. Mentang-mentang kamu punya penghasilan, kamu jadi sombong. Kamu bertindak seenaknya tanpa aturan. Karlina, mulai hari ini kamu tidak boleh bekerja lagi. Kamu harus di rumah. Menunggu Ari sampai Ari melamarmu dan menikahimu. Karlina nggak cinta Ari, Pak. Bapak nggak bisa memaksa Karlina untuk menikah sama Ari. Nggak bisa, Pak. Kenapa Bapak nggak ngasih kebebasan sama Karlina untuk memilih siapa pendamping Karlina? Karlina mau menikah dengan orang yang Karlina cintai, Pak. Apa yang Bapak katakan, kamu harus lakukan. Kalau kamu melanggar, kamu akan tahu akibatnya. Gue tadi udah dandan begitu malah nggak datang. Apa dia bohongin gue ya? Ari. Siapa lagi malam-malam? Hanum. Hah? Sini masuk. Kenapa sih lu? Tolongin gue. Iya, kenapa sih? Sini duduk. Tenang. Kenapa sih cerita sama gue? Kar, kenapa sih? Sabar dong. Kar, gue beliin minum ya. Tunggu sini ya, sebentar ya. Semua karena ulah gue. Gue yang serakah. Gue gak pernah puas dengan apa yang udah gue dapet. Akhirnya semua harapan impian gue pupus di tengah jalan. Sekarang,
semua orang gak bakal ada lagi yang percaya sama gue. Ya Allah, ampunilah dosa hamba ini ya Allah. Ya ampun kan, kok belum siap-siap sih? Aduh, gue tahu lo punya persoalan, tapi nggak boleh gitu dong. Lo tetap masuk kerja, memperlihatkan tanggung jawab lo sama Aldo. Gue juga nggak mau punya persoalan. Gue maunya persoalan gue udah selesai. Cuman gue takutnya kalau bokap gue nyamperin gue di butik terus gimana, Ogah? Ya ampun Kar, tenang, ada Hanum. Kayak nggak tahu aja, itu urusan gue. Aduh, ganti kenapa sih? Ini kan baju yang lu pakai kemarin kan? Ya Allah, lu pasti nggak punya stok deh, lu pakai lagi. Ya emang gue cuma punya satu. Lo kan kemarin bilangnya mendadak, jadi ya gue cuma persiapannya satu. Kan belum ketemu sama Ari, dia kan belum lihat kemarin. Gak apa-apa dong kalau sekarang gue pakai lagi. Mendingan lu yang ganti baju. Iya, gue jadi curiga deh. Lu beli baju muslim pasti waktu lebaran doang kan? Dasar nggak punya niat. Gimana? Yang paling bagus cuma ini. Yang lainnya kan nggak terlalu bagus. Nanti kalau Arinya nggak suka gimana? Pasti belum dicuci. Ih, jorok. Udah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Oh, Bu Eli. Iya. Saya dengar Karlina sekarang kan jahit ya, Pak? Oh iya, Bu. Iya. Ya, kerennya sih sebenarnya butik, Bu. Oh, gitu. Enggak, saya mau jahit pakaian ini untuk kondangan gitu. Oh iya. Iya. Harus dikur dulu, Bu ya. Iya. Tapi sebentar, Bu ya. Saya panggilkan ya. Tunggu, silakan. Iya. Karlina. Karlina. Enak juga ya, sudah diusir, derajat kita sebagai manusia meningkat. Nggak duduk di bawah lagi kayak pembantu, ya nggak? Apa lo katalah, yang penting sekarang kita udah nggak minum air keran lagi. Gue pagi-pagi minum kopi kayak orang gedongan. Asik. Bisa nonton TV, nggak ada yang ganggu. Antena nggak disimpan lagi di lemari. Cuman yang kasihan tuh Mang Usop. Tidak ada lagi yang mau menyewa kumis darinya. Pada leha-leha santai-santai lo. Ayo semuanya berangkat. Ayo berangkat. Kemana? Kemana?
Wah, bener nggak punya perasaan lo ya. Perasaan lo disimpan dalam celana, mbek jadinya. Ingat, si Ray diusir. Kita nggak tahu di mana si Ray sekarang berada. Hah? Sementara kita asik-asikan di sini. Lu makan kue, lu ngopi. Wah, lu juga kayak raja minyak. Selonjoran begitu. Nggak ada otaknya lo. Astagfirullahaladzim. Tumben-tumbenan lo ngomong kasar. Dut, kalau kita tetap di sini berarti perasaan kita di dalam celana, Dut. Gak enak kan? Tapi bener juga kata Bayu. Masa si Ray diusir kita tetap di sini sih? Menurut lu gimana? Ya, gue sih gimana suara terbanyak dah. Perasaanku gampang-gampang pindah kok. Ya, pada dasarnya gue sih asik-asik aja anaknya. Mon, gimana Mon? Kalau gue sih setuju-setuju aja. Tapi gue mohon deh Mang Usop diajak juga ya. Perak lo. Lu kalau jatuh cinta sesama jenis sah-sah aja. Tapi milih-milih. Kenapa Mang Usop? Yang udah rengat lu pilih. Kan kasihan gue. Gatel lu. Udahlah, udah. Gini yuk, kita telah berunding dan kita telah menimbang semuanya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk meninggalkan rumah ini. Ya nggak? Gue tahu lu kagak berunding, lu kagak menimbang, lu nggak memutuskan. Tapi keputusan lu bener. Nah, sekarang juga kita berangkat. Ayo. Kau kan permaisuriku. Mana si Ari? Jam berapa sih mau datang? Aduh, nunggu lama-lama nih. Baju udah begini lagi. Siapa sih nih yang bener nih? Benerin ini Mbak. Belum rapi. Ari, buruan dateng. Gue udah mau malu nih sama orang-orang, Ari. Ya Allah, tolong. Selamat sore. Selamat sore. Kenalkan, saya Lisa. Iya, bisa saya bantu, Mbak? Iya, saya butuh bantuan Anda mau bikin baju buat ulang tahun perkawinan saya. Bisa? Oh, bisa. Kami bisa membantu. Tapi saya butuh dalam waktu dekat karena seminggu lagi mau saya pakai. Bisa? Seminggu ya? Tentu saya bisa usahakan secepat itu. Mbak mau lihat desainnya dulu nggak? Saya antar ke dalam ya. Boleh. Saya rasa ini cocok deh buat Mbak. Kalau nggak yang ini. Gimana? Terserah kamu aja deh. Kamu kan yang paling tahu saya cocok pakai baju apa di acara ulang tahun perkawinan saya. Udah lama buka usaha ini. Ya lumayan juga sih. Tapi sebenarnya ini bukan punya saya lagi, ini punya teman saya. Saya cuma ngebantu untuk ngelola aja. Jadi siapa dong pemiliknya? Pemiliknya Pak Aldo. Oh, Pak Aldo. Saya kenal dia. Dia kan pengusaha yang hebat. Usahanya ada di mana-mana loh. Lagi juga kan masih muda. Kamu adiknya? Bukan. Jadi siapa dong? Pacarnya ya? Wow, asik dong punya pacar pengusaha. Belum nikah aja udah dikasih jabatan penting. Gimana kalau udah nikah? Sebenarnya buat saya materi bukan segalanya. Saya cuma pengen kerja aja. Terus. Loh. Nak Re? Bu Marni. Apa-apaan kamu Nak Re? Nyamar ya? Enggak, Bu. Memang beginilah jati diri saya yang sebenarnya. Apa yang telah terjadi dengan kamu Nak Re? Panjang sekali ceritanya, Bu. Yang sehingga membuat saya menyadari atas kebodohan yang selama ini saya lakukan. Ibu kok nggak ngerti apa maksudmu Nak Re? Sebaiknya Ibu jangan mengerti. Nanti kalau Ibu mengerti, saya yakin Ibu pasti akan menertawakan saya.
Makanya lebih baik saya sendiri saja yang akan menertawakan atas kebodohan saya selama ini. Loh, kok bicaramu tuh seperti sastrawan? Karlina kemana? Saya nggak tahu, Bu. Dan saya yakin, saya nggak mungkin mendapatkan dia. Anggaplah itu sebagai mimpi saya saja. Loh, kok kamu ini putus asa? Jangan dong, jangan putus asa. Ya. Karena untuk mendapatkan seorang Karlina, itu berat sekali, Bu. Berat. Dimana saya harus mempunyai mobil, harta yang berlimpah. Semua itu saya nggak mungkin miliki. Itu yang dituntut Karlina. Menurut keterangan kawannya Karlina Hanum, ya begitu. Tidak, Nak Re. Ibu tahu persis pribadi Karlina, Nak Re. Hal yang duniawi bukanlah tujuan utamanya bagi dia. Lagi pula, Nak Re, sebagai seorang laki-laki yang jantan, itu harus berani datang tanpa diolesi dengan keduniawian. Ibu percaya, Nak Re, apa yang kamu lakukan dulu hanya termakan permainan Hanum. Betul, Bu. Kau kan permaisuriku. Sini aja, Men. Sini. Tuh. Nyampe juga kan? Nah, sebelum kita dapat kontrakan, barang-barang kalian bisa dititipkan di kantor gua. Emang kantor lo di mana? Di sini. Lu bisa taruh barang lu di situ atau di mana aja terserah lu. Hilang dong barang-barang. Ya kagak, tenang aja. Gua ketua preman sini. Ada yang nyolek dikit, tak, bas, rumah sakit. Gede amat sih kantor lo. Iya dong. Udah, sekarang gimana nih? Hah, pembagiannya? Gini aja deh, gua masih Momon nemuin Baskoro. Ngapain lagi? Aduh, kita ucapin terima kasih. Dia kan udah memberikan kesempatan untuk menginap di gedungnya dia. Betul. Pepatah mengatakan, pergi tampak muka, pulang tampak punggung. Gaya lu. Bukan sekedar gaya. Kita tunjukkan sama Baskoro bahwa kita ini pemuda-pemuda yang punya etika. Betul. Punya sopan santun. Oke. Berarti sekarang mendingan gue cari rumah kontrakan. Sip. Ya. Nah kalau misalnya udah ada gue kasih kabar lo. Gue pergi dulu ya. Terus. Oh. Nih, comeback nih. Gue rasa lebih baik gue jadi diri gue sendiri. Omongan lo yang semalam itu benar. Dan gue sangat terima kasih. Karena lo semuanya udah nyadarin gue. Thank you ya. Terus, lo sendiri gimana? Kalau lo pengen tetap tinggal di rumah Baskoro, buat gue nggak masalah kok. Tidak mungkin, Re. Tidak mungkin. Kami tidak tega hidup di atas penderitaan orang lain, Re. Gaya lu kayak pemain sandiwara aja lu. Men, biasa aja. Kita kan udah janji. Dulu kita harus hidup suka maupun duka, sama-sama, iya kan? Oke. Masa kita tega sih? Lu diusir, kita senang-senang di situ. Iya. Nggak Nggak mungkin bisa, lah, Re. Re. Nggak bisa. Thank you, man. Thank you. Kalau begitu, sekarang sudah saatnya kita pikirkan untuk cari rumah kontrakan.
Gue niatnya juga gitu. Gue sekarang mau cari rumah kontrakan, ntar gue balik lagi. Karena kita nggak mungkin balik ke kontrakan yang kemarin. Bisa digorok sama Babe, iya gak? Betul juga sih lo. Terus mungkin ada hikmahnya dengan kejadian kita sekarang. Karena seseorang bijak itu pernah Basi lo. Ceramah. Udah sekarang kita kembali ke asal semula, kita kompak, oke? Oke. Yes. Oh ada, kayaknya saya kurang cocok yang ininya. Nah, ini bisa dipayet gitu. Halo, Karlina. Lebih ramai ber. Hai Do. Lisa, kok kamu ada di sini? Iya, saya lagi mesen baju. Dia loh yang ngedesain, bagus banget. Lihat deh. Ini loh yang buat dipakai di acara ulang tahun perkawinan kita. Bagus kan? Lihat deh.